Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Udah lama nih Om nggak bikin video. Ketemu lagi sama Om kali ini mau sharing informasi soal timer listrik. Nah ini di meja Om kebetulan udah ada beberapa timer listrik yang Om punya. Dari yang zaman dulu nih, lihat warnanya udah pada butek tuh ya. Nah yang ini terakhir yang baru. Sebenarnya yang mau Om sharing itu lebih ke timer listrik itu yang timer waktu mundur ya, yang ini nih. Sebenarnya lebih mau sharing ke sini. Jadi gunanya kalau misalnya kita mau ngecas handphone atau sesuatu yang ditinggal-tinggal yang ada waktunya, yang kalau nggak bisa, kalau ditinggal lama nanti dia takutnya overcharge atau kenapa-napa, nah pakai ini. Tapi sebelumnya mau jelasin dulu timer listrik yang ada di pasaran. Nah yang paling pertama itu, yang paling dulu ada timer model begini. Kebetulan Om punya yang model kecilnya ya. Biasanya ada yang modelnya besar, tapi kurang lebih cara kerjanya sama kayak gini. Ini timer manual. Jadi nanti di sini ada indikator yang menunjukkan jam berapa. Ini kita harus set nih. Misalnya sekarang nih jam 10 pagi. Kita harus set nih jam 10 pagi gitu. Nah, nanti kita harus ngeset juga kapan waktu kita inginkan dari timer ini mati. Nah, ini di sini Om kebetulan waktu itu pernah pakai untuk router LAN, router wireless. Jam 1 malam, jam 12 malam sampai jam 4 pagi mati. Jadi kan orang pada tidur nggak pakai wifi, mati. Nanti jam 5 nyala lagi. Nah, caranya begini. Nanti kalau kita masukin, dia akan nyala sampai bagian yang kita tandain, dia akan mati. Begitu bagian yang begitu kembali ke bagian yang nggak kita tandain, dia akan nyala lagi. Tuh. Nah, biasanya ini tujuannya untuk benda-benda listrik yang digunakannya itu 24 jam ya. Besok polanya seperti itu lagi. Misalnya pompa air gitu. Misalnya pompa air dinyalakan setiap jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Nah, itu bisa pakai ini. Gitu. Jadi untuk yang benda-benda listrik yang polanya sama dan setiap hari menyala gitu. Nah, ini ada juga yang versi digitalnya. Nah, kebetulan nih Om ada juga yang versi digitalnya seperti ini. Nah, coba Om colok ya biar enak. Nah, ini keluar angka nih. Ini kebetulan udah lama nggak disetting. Ini nanti harus disetting dulu jam sekarang berapa. Kalau ini kan gampang nyetingnya, tinggal diputar aja jam berapa sekarang. Nanti udah tinggal colok. Cuma ditandain dulu waktu pas mau matinya yang mana. Kalau yang ini enggak. Ini harus disetting dulu jam berapa. Nah, ini fungsinya juga sama. Nanti jam berapa kita akan mati kita tandain. Tinggal dipencet aja nanti sini tuh ketik. Cuman bedanya ini bisa settingnya per hari. Kalau ini kan 24 jam besok sama gitu kan tiap hari. Kalau ini bisa kita tandain. Misalnya mau hari Senin aja, Selasa aja, atau Senin, Rabu, Jumat atau gimana gitu kita bisa tandain kalau di sini. Itu. Jadi nggak tiap hari identik sama. Seperti itu. Nah, ini juga berfungsi buat barang-barang elektronik yang siklusnya itu ya 24 jam. Itu cuma nggak setiap hari nyala, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Nah, terserah kalian. Seperti itu. Cuman jeleknya ini kalau mati lampu, kalau yang timer digital gini, kalau mati lampu, begitu lampu nyala lagi, dia nggak dalam keadaan terakhir. Misalnya terakhir dia nyala nih, dalam keadaan nyala, lampu mati. Begitu lampu nyala, dia posisinya mati, nggak posisi nyala. Beda kalau ini. Kalau yang manual ini keunggulannya, kalau dia dalam keadaan nyala nih, keadaan nyala, lampu mati. Begitu lampu mati, begitu nyala lagi, dia tetap nyala gitu loh. Nggak harus dinyalain lagi. Kalau ini harus dinyalain lagi, dipencet dulu, dihidupkan baru bisa nyala kembali. Nah, ini juga masing-masing punya keunggulan. Kalau yang manual, ketika lampu mati, maka begitu dia nyala, itu jamnya itu nanti akan kembali ke posisi terakhir. Jadi misalnya mati jam 10,
hidup jam 11. Di sini masih jam 10 karena kan dia mati timernya. Waktu sejam itu mati, dia mati. Jadi jamnya masih ikut jam 10. Jadi waktunya mundur. Besok misalnya air menyala jam 6 pagi, jadinya mundur besok jam 7 pagi baru nyala. Ininya kita harus adjust kembali sejam. Menyesuaikan dengan waktu sebenarnya. Nah, kalau ini otomatis menyesuaikan dengan waktu sebenarnya. Jadi begitu nyala, dia ngikut misalnya jam 7, ya jam 7 kan jamnya di kita. Cuman jeleknya itu, begitu dia posisi listrik nyala lagi, dia mati tetap harus dinyalain. Nah, jadi kalau yang ini ya kita intermezzo dulu. Untuk yang dua ini timer model 24 jam, model lama seperti ini cara kerjanya. Nah, sekarang Om mau jelasin yang model selanjutnya. Sekarang pertanyaannya, misalnya kita punya barang-barang yang mau ditinggal ngecas, misalnya charger nih. Kita punya charger mau ngecas handphone, kita masukin. Cas handphone itu kan paling 1,5 jam atau 2 jam ya selesai, gitu kan. Nah, untuk beberapa jenis handphone itu ada yang belum ada auto stop kalau nggak salah di dalam. Jadi kalau misalnya kita lewat dari 1,5 atau 2 jam, nanti dia rusak handphonenya kayak gitu. Ada yang model begitu, yang model-model lama gitu, atau yang handphone yang low end biasanya seperti itu. Nah, untuk mencegahnya kita perlu timer yang kita bisa set waktunya sejam atau 2 jam gitu. Nah, kalau pakai yang ini bisa sebenarnya, sampai yang ini juga bisa. Tapi akan repot ngesetnya. Kita bikin misalnya 1,5 jam. Nah, jamnya harus kita sesuaikan dengan jam ini gitu. Nah, kan kalau Saban mau ngecas, melakukan itu kan repot ya, harus ngeklik sesuai ini gitu kan ya. Nah, maka itu untuk keperluan yang sebentar accidentally, biasanya timernya pakai yang jenis seperti ini. Ini kebetulan mereknya Gao dari S1R waktu itu ya. Cuma udah lama banget nih, warnanya udah jelek. Ini beli tahun 2016 atau 17, udah lama banget. Nah, ini enak nih, bisa di set 15 menit, 30 menit, 60 menit, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Nah, cuma ini kan di S1R ini harganya rada mahal ya, sekitar 150-an apa kalau nggak salah. Tapi dulu sih masih murah ya beli, waktu masih dulu zaman dulu cuma 80 atau 70 ribu, sekarang udah mahal. Nah, alternatifnya kalau yang ini mahal, bisa beli yang merek Tupperware. Nah, Tupperware juga ngeluarin nih, cuma 50 ribuan. Nah, kita bisa set nih, sejam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam. Cuman nggak sedetail, waktunya nggak sedetail kayak yang merek Gao ya. Gao kan ada menitan 15 menit, 30 menit, sejam, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Kalau ini kan enggak ya. Intervalnya 1, 2, 4, 6, 8, 10 tuh. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Om tunjukin ya cara pakainya. Nanti benda yang mau dipakainya ditusuk aja ke sini, biasa elektroniknya, entah charger atau Magico, rice cooker kalau Om biasanya. Rice cooker itu kan masak 1,5 jam kalau nggak salah. Nah, tinggal masukin, dicolok di sini atau di sini, sama aja yang mana. Tinggal nanti waktunya kita pilih. Bentar ya. Misalnya 15 menit. Nanti dia setelah 15 menit nyala, dia akan mati sendiri. Atau 30 menit. Tuh. Setelah 30 menit akan mati sendiri. Itu juga selanjutnya, seterusnya 2 jam, 6 jam. Biasanya Om pakai yang 2 jam buat ngecas handphone. 1,5 jam kan nggak ada 1,5, 2 jam nanti mati sendiri. Jadi aman, handphonenya nggak overcharge. Tuh. Nah, kebetulan kalau di sini ada tombol nyalain matiin ya. Tuh. Jadi bisa kalau kita nggak mau pakai timer, mau nyalain matiin aja juga bisa pakai tombol yang tengah ini. Nah, sekarang kalau yang Tupperware mungkin waktu intervalnya rada jauh ya. Kalau ini kan ada 15 menit sama 30 menit. Tapi dia nggak punya tombol mati nyala seperti ini. Dia cuma ada tombol langsung set. Begitu kita pencet pertama, dia akan sejam. Begitu kita pencet kedua, 2 jam. Kita pencet selanjutnya 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam. Nah, kalau pakai ini paling Om pakai yang 2 jam biasanya buat ngecas handphone. Tapi kalau buat rice cooker masak nasi ya sejam, terus nanti rice cooker mati, jadi nasinya itu nanti nggak kering,
Kalau nyala terus kan dia kan modenya mode Magicom ya. Kalau nasi udah mateng jadi mode Magicom. Kalau terus nyala mode Magicom biasanya nasinya kering. Jadi Om biasanya bikin sejam mati udah kayak gitu. Nah ini kalau mau matiin harus dipencet P ujung baru mati gitu. Kalau ini kan ada gampang. Cuman ya keunggulannya yang ini memang lebih unggul karena ada power on off nya, sama waktunya ada yang 15 menit 30 menit ya yang deketan. Cuma ini harganya mahal, dan kalau nggak salah kemarin Om cek di A1R Asko namanya sekarang kalau nggak salah, itu udah barangnya udah tinggal dikit ya, mungkin discontinue kayaknya mau ganti model baru atau gimana nggak ngerti. Nah sekarang yang masih banyak di pasaran ya ini Tafware tuh seperti ini. Masukin aja kalau kamu nyari barangnya timer elektrik Tafware, kamu cari di search engine marketplace nanti keluar barangnya. Ini harganya Om beli sekitar 44. Coba rata-rata harganya ada yang 50, 60 tuh. Nah, ini beberapa timer yang Om miliki, yang Om gunakan sampai saat ini. Jadi jangan salah, kalau untuk penggunaan yang 24 jam atau continuous, kamu bisa pilih yang model lama, yang manual ataupun yang digital. Ya nggak harus yang seperti punya Om sih, ada yang model gede. Nah, juga kalau Om nyarinya kecil sih ringkas ya, jadi nggak kegedean. Jadi kalau dicolok ke steker, di sebelahnya bisa masih ada masuk, misalnya yang steker ganda ya 2 gitu, sebelahnya bisa gitu. Kalau yang gede gitu kan makan tempat, sebelahnya suka susah karena dia lebar. Kalau ini kan enggak, ukurannya kan nggak jauh satu colok, nggak lebih dari satu stop kontak ya tuh. Jadi sebelahnya masih bisa masuk. Kalau dijajar 2 misalnya ganda masih bisa gitu. Tapi kalau kalian nyari yang ukurannya besar juga nggak masalah, yang penting fungsinya sama, yaitu untuk timer. Nah dulu Om pakai ini buat lampu akuarium biasanya. Jadi lampu akuarium sama lampu lemari hias, kaca hias tuh yang di dalamnya suka kita kasih action figure, atau misalnya kita kasih perabotan kayak punya istri kita, pernak-pernik, gelas-gelas cantik. Nah itu kan kalau siang nyala juga kan sayang ya. Jadi biasanya Om pakai ini buat nyalain nanti ketika udah jam 6 atau jam 7 malam dia nyala sampai jam 10 atau jam 11 malam nanti dia mati gitu. Jadi nggak nyala terus-terusan kan. Kebetulan taruhnya di ruang tamu, paling kita di situ antara jam 6 sampai jam 10 atau jam 11. Nanti begitu sudah waktunya masuk waktu tidur, lampunya mati. Dan akan terus berulang setiap hari seperti itu. Biasanya Om pakai untuk ini, atau bisa juga dipakai buat pompa air yang belum pakai otomatis. Misalnya dia nyala setiap jam 6 pagi ketika dipakai buat ngisi toren sampai jam 7 atau jam 8, nanti mati gitu. Besok berlanjut lagi seperti itu. Nah bisa juga pakai ini gitu. Nah mungkin itu aja sharing dari Om kali ini yang cukup singkat. Lain kali kita ketemu lagi di video Om yang selanjutnya, entah sharing tips atau yang lainnya. Sehat-sehat selalu ya untuk kita semua. Salam.